ada apa nih rame-rame? Jadi kita lagi ada di podcast. Ini adalah salah satu program kerja PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto. Nah, sebelum teman-teman menyimak ke depannya, masa nggak tahu orang yang di dalam sini siapa? Kenalan dulu dong. Ayo dari siapa dulu nih? Aku boleh perkenalkan, nama saya Fatihatun Soleha. Saya menjabat sebagai Ketua Umum PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto. Tahu dulu. Halo, aku Amelia Wiharja dari kelas 10 MPLB 1. Di sini aku salah satu anggota dari CFC. Halo, teman-teman bisa panggil aku Fadia. Aku dari kelas 11 PCKT 2. Aku merupakan bagian dari pengurus inti harian. Nah, teman-teman, kalian pasti nggak mungkin kan gabung ke PMR nggak ada alasan kan? Iya dong, gimana nih alasannya ke gabung? Aku sih memang suka menolong gitu, jadi menjadi gitu, mendapat kayak kepuasan diri, terus juga pengen mengembangkan seperti kayak hidup bebas, hidup bersih, terus bisa mengabdi kepada masyarakat gitu. Kalau kamu? Bagus. Kalau dari aku diri sendiri ya, aku di sini mau cari pengalaman sih. Yang pastinya aku juga melatih rasa tanggung jawab dari bagian dari pengurus inti, juga membangun dan mengembangkan karakter dalam diri aku sendiri, dan pastinya mengamalkan prinsip dasar kepala gerakan dalam keseharian. Gimana kalau kamu? Kalau aku sendiri, ya bener sih. Di sini karena basicnya tuh kita suka kemanusiaan ya, dalam hal tolong menolong sesama manusia, teman-teman dan lain-lain. Terus kita pengen jadi peer education, apalagi kita kan ini jenjang wira ya, dimana kita itu menjadi contoh. Di situ kita bisa nyontohin ke teman-teman gitu lah. Jadi kita bisa jadi teladan gitu. Bagus. Contoh Dari PMR Wira SMK ya, setiap kontingen pasti punya nama kontingennya nih, sebutannya gitu. pasti dong. Kontingen kita apa sih namanya? Jadi namanya Sepsi, atau bisa disebut dengan Smackdown Aiders Fans Club. Nah, dalam PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto ada juga bidang-bidangnya loh. Tujuan bidangnya apa sih? tujuan bidangnya ini agar mengelompokkan seseorang ini berdasarkan minat mereka. Jadi kayak mereka suka bidang pertolongan, pertama nih mereka bisa masuk ke bidang PP. Terus kalau mereka lebih seru kayak game-game gitu, mereka bisa sambil belajar, terus bisa juga sambil main kayak halang rintang gitu, sambil ngerjain soal-soal, dan banyak lagi bidang lainnya. Jadi pembagian bidang ini juga merupakan proker wajib dalam PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto yang dikhususkan untuk kelas 10. yang bertujuan Untuk minat dan bakat anggota kelas 10. Di sini juga kita menyeleksi ya, dari awal kita men-share Google Form agar mereka mengisi, mereka minatnya apa, lalu Suatu yang sudah dari bidang ini kan tadi ada pertolongan pertama, perawatan keluarga, kepemimpinan, donor darah, PRS, peran remaja sebaya maksudnya. Terus ada gerakan kepala merahan, sama satu lagi ada terus adalah ASB, ASB agak bencana. Nah, dari ketujuh bidang ini, kalian lebih suka bidang apa sih? Minat bakat kamu di bidang apa nih, Kak? Kalau dari aku sih PRS ya, karena itu bisa bertujuan untuk melatih public speaking kita, juga tentang teman sebaya, memahami. Wah, kita sependapat nih. Aku juga suka PRS karena di situ bisa membagi pengetahuan lewat public speaking. Itu seru nggak sih? Seru banget dong. Terus juga di dalam PRS itu kita juga berperan sebagai teman sebaya. Betul. Jadi kita memberikan pengaruh yang positif ke teman-teman melalui
kayak komunikasi gitu lah ya. Ya. Di sini ada juga PPM loh. PP adalah pertolongan pertama yang merupakan salah satu bidang dalam PPL Wira SMK Negeri 1 Purwokerto adalah jantung PPL atau bisa disebut yang paling utama. Ya benar. Karena PP itu kan di situ kita melatih Bagaimana cara menolong sesegera mungkin di saat ada penderita sakit atau cedera karena kecelakaan. betul. Tapi menjadi seorang penolong itu ada syaratnya kan ya, harus dia tentunya harus punya pengetahuan dan pengalaman atau skill kepelatihan gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang menolong. Takutnya kalau ditolong malah memperparah. Soalnya ada juga prinsip-prinsip organisasi dengan Terus kalau di Dores itu gimana sih Kak peran PMR di donor darah itu? Jadi peran Doras dalam PMR ialah mengelola kegiatan donor darah sukarela yang diadakan di sekolah bersama dengan PMI. Di Ya situ tentunya kita harus mengajak teman-teman juga ya, kayak kita sebagai perantara supaya teman-teman kita itu tertarik untuk donor darah. Soal Doras nih ya, kan di PMR juga ada nih namanya perawatan keluarga. Perawatan keluarga itu kan dulu aku tuh diajarin kayak gimana sih caranya kita merawat keluarga sendiri, karena di situ kan kita ada benefitnya ya kalau kita bisa merawat keluarga sendiri, kayak misal menghemat biaya itu rumah sakit. terus kayak bikin nyaman keluarga kita nggak sih? Ya karena biasanya ada kadang keluarga yang minder sama orang lain, nggak mau disentuh gitu lah. iya benar. Jadi pasti lebih nyaman gitu kan ya. Terus aku juga pernah belajar nih di itu tentang kepemimpinan. Kalau kalian, menurut kalian kepemimpinan itu gimana sih? Kalau menurut aku kepemimpinan itu kayak tentang seseorang menjadi pemimpin itu bisa bertanggung jawab kepada anggotanya gitu sih. Terus juga seorang pemimpin ini harus mampu menggerakkan anggota-anggotanya ya seperti target yang ingin mereka capai. Iya, berarti intinya pemimpin itu dimana dia harus memimpin lah ya, menuntun anggota-anggotanya. Gitu. Terus apa lagi nih? Tadi PRS sudah disebutin, PK udah, PP udah, terus habis itu Doras udah. Oh iya, gerakan kepala merahan. Kamu pernah nggak sih ikut gerakan kepala merahan dan rasanya gimana menurut kamu? Oh pernah, ini makasih banget. Itu dalamnya dalam GP itu Mempelajari 7 materi. Itu Nah. kayak udah suntuk banget sih. iya, kita harus bisa semuanya gitu ya. Jadi kayak di situ kan ada game juga kan, jadi kita ada kayak Ibaratnya hiburan. ya, ibaratnya kita mengerjakan sambil bermain gitu ya. Iya, yang aku tahu gitu sih, karena aku kan nggak pernah ikut GP ya, tapi setahu aku kayak di dalamnya itu dalam permainan ada soal-soal yang diberikan tentang semua bidang gitu sih. Terus GP udah di situ. Ayo siaga bencana. Di PMR itu ada materi Siaga bencana. Di situ aku belajar ya, jadi tahu kalau misalnya di suatu daerah atau misalnya sekarang kan kita lagi di sini nih. iya, Amit-amitnya ya, tiba-tiba ada gempa. Kita harus tahu gimana gitu kan, karena dilatih di PMR ini. iya betul. Juga kalau musim kemarau itu kan airnya kayak keruh gitu kan. Di sini Iya. juga kayak tentang air itu bisa jadi jernih gitu. Iya benar. Pokoknya kita dikasih tahu, dilatih, diberi pemahaman tentang apa aja gitu yang harus kita lakuin ketika ada bencana gitu. Kita juga dikasih tahu cara pencegahannya, misal kayak kita memberikan sosialisasi kepada yang daerah sekitar yang rawan bencana. Iya, Terus kita juga betul. bisa membuat jalur Oh ya nih, ngomong-ngomong, aku kan baru nih ya di PMR Wira Smekon ini. Pasti kalian punya divisi nggak sih? Bisa Oh, sebutin nggak? punya dong. Coba dong sebutin. Masa nggak punya? Yang pertama itu ada UKS, yang kedua ada diklat, yang ketiga ada kreativitas, yang keempat ada humas, yang kelima ada Sakit ketua. sekjen tertua. Aku lupa kapan. Oh iya. Iya, berapa? Maaf guys, lupa guys. Aku sering lupa sekjen.
Ya boleh-boleh nih jelasin biar nanti waktu aku masuk bisa memilih nih kira-kira aku cocok di divisi apa. Nah, jadi yang pertama itu ada UKS. UKS yang pastinya tentang UKS lah ya. Iya, Itu iya. mengatur tentang kayak obat, kalau habis itu harus diisi. Terus kalau kebersihan UKS itu harus dijaga. Terus juga sekbid UKS ini mengatur, kan biasanya kita ada jaga Upacara, ya betul. Oh iya, aku sering banget nih lihat. Kalau PMR jaga upacara, tapi nggak jarang juga nih ada adik kelas 10 nih ya yang diajak upacara gitu kan. Iya. Menggantikan karena pasti kalau kelas dari kelas 11 sendiri doang itu pasti capek ya. Iya, udah ngurusin gitu lain. Jadi kalau support gitu kan. jadi juga biar kelas 10 ikut merasakan. Di sini ada juga diklat. Diklat itu kayak semisal membuat materi, habis itu mengajar dalam forum. Yang pastinya dalam diklat itu mengajar public speaking kita sih ya. Contohnya adalah podcast hari ini. Podcast hari ini disiapkan Oleh diklat. Terus ada juga nih humas. Apa nggak kerja humas? Humas ini kan sekretaris membuat surat gitu kan. Betul. Humas inilah yang biasanya antar isi surat nih, antar sekolah atau bahkan ke antar ruang guru gitu. Oh gitu ya, kayaknya aku kalau di humas kurang cocok deh. Iya, humas itu juga harus rahasianya banyak, jadi kenal gitu. Iya, iya. Terus juga kalau misalkan di PMN kita kan ada program kerja kumis nih. Nah, Apa ya? itu Kamis. Oh iya, aku pernah lihat tuh di IG. Biasanya kayak suruh ngisi apa ya, ngerjain soal gitu kan. Itu seru banget, bisa ngerti pemahaman kita sih. Dan yang mempublikasinya itu adalah humas. Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang divisi ini, kita punya website nggak sih biar nanti listener ini atau penonton ini bisa kepoin gitu, biar kalau mereka pengen tahu lebih dalam tentang PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto atau safety ini, pastinya punya dong. Teman-teman bisa lihat di bio PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto. Di situ banyak sekali tentang divisi kita, juga bidang-bidang yang ada di PMR kita. Jangan lupa dicek ya guys. Nah, lanjut di sini ada juga kreativitas. Kreativitas itu kayak semisal ya, kita tuh bikin poster. Di situ juga kita mengembangkan kreativitas kita dalam berpikir lah ya pastinya. Yang kayak hari-hari besar gitu. Berarti mengandalkan otak ya, gitu. Otak ya. Betul, otak. Ini untuk orang-orang yang mampu berimajinasi sih. Betul. Namanya juga kreativitas. Pastinya orang-orang yang kreatif yang harus maju di bidang ini nih ya. Betul. Nah, tadi yang kita lupa sebutin ini pertama ini ngapain ya? Ini sebenarnya sangat-sangat berat ya. Dilihat didengar dari namanya aja perkap, pasti mereka yang mengurus segala keperluan acara event yang ada di yang PMR itu lakuin gitu kan. Mereka bahkan sibuk sebelum acara dimulai dan sibuk lagi pas sudah acara. Iya, benar-benar. Sekali bergerak harus berpikir keras. Oh, tadi udah di divisi nih. Terus pengurusan yang aku tahu loh, kepengurusan SMK, PMR SMK. Apa aja gitu. Jadi PMN kita ada ketua umum, kemudian ada wakil, Ketua, terus ada koordinator, terus sama ada sektif koor, sama anggota-anggotanya. Banyak ya. Banyak untuk ketua. Siapa tuh? Siapa? Bisa di skill ini ya. Aduh. Untuk ketua umumnya yaitu aku sendiri. Iya. Waktunya juga ada di sini guys. Ketuanya juga ada di sini ya. Ada juga ketua koordinasi yaitu Yolanda. Yolanda ini mengkoordinasi 5 divisi tadi guys. Betul. Kalau sekretarisnya siapa kak? Ya, terus apa tuh? Aduh,
behind the scene ya. Iya. Udah bendahara nih. Bendahara. Ada bendahara. Bendahara dong namanya. Kira-kira. Jadi bendaharanya tuh Dea dan Suci. Saya Orangnya lagi di belakang layar lah, nggak tahu behind the scene ya, tapi tidak nampak deh. Dan setelah kamu tahu nih divisi-divisi, Kamu pilih mana nih? Yang menurut kamu cocok dengan diri kamu sendiri? Dengar dari yang kalian ceritain itu mungkin aku cocok di kayak kamu kan katanya kalau otak itu kayak ada raja ini ya. kamu boleh tuh coba-coba gepeng gitu. Iya, bidang kalau divisi itu mungkin ini kreativitas kan? Tapi aku males mengedit-ngedit gitu, jadi device-nya dia mendukung. Dari cara pembicaraan bahwa kamu itu, wah bagus kamu cocoknya di diklat sih menurut aku ya nggak sih? Iya mungkin cocok ya di diklat, tapi mungkin bisa di kepengurusan yang lain juga. Iya, betul. Musiti. Iya kan? Nah dari divisi-divisi tersebut ada loh kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin selama menjadi kepengurusan dan anggota. Ya, aku tahu nih kegiatan. Jadi selama aku di PMF Wira ini selama kurang lebih 1 tahun, aku udah ngikutin Sabtu Hijau, dimana itu kita kayak tanaman obat, tanaman obat gak sih? Tanaman obat, tanaman hias. Terus juga kita mengadakan forum rutinnya setiap hari Kamis dalam seminggu sekali. Forumnya itu nggak cuma pemanasan biasa main-main, ini kan Oh. juga ada permainan Kayak game praktek, Oh. partisipasi. Nah, kita juga pernah kan ya kolaborasi sama Oh, iya. pramuka. Itu namanya apa ya? Namanya apa? Safety eksplorasi. Gimana, seru nggak? Seru. Jadi kita next time kita kolaborasi sama ekskul mana nih ya? PKS. Harusnya banyak sih. Ada sebut-sebut. Bagus kamu kan dia kamu Pak. Ngangkat tadu itu harus baris dulu tuh. Iya. Osis. Baik. Di safety eksplorasi ini kita ngapain aja sih? Jadi ngapain aja? Kita ada buat gambar kan, GP juga ada buat gambar nih. Betul. Juga buat alat mobilisasi. Kita juga harus tahu langkah dasar-dasar nih biar gimana sih cara membuat gambar itu. Terus waktu sesi eksplorasi kemarin kita berkesempatan membuat bersama anak pramuka. Ya karena di pramuka sendiri ada kan ya itu kalau nggak salah namanya garis berbaris itu kayak Apa? enggak itu yang satunya drag bar itu loh kalau di kita kan drag bar. Kali Kemangi. Oh kali itu Ya, iya. Jadi kita mungkin bisa bergabung gitu ya matching gitu. Tuh. Di situ kita juga kayak diajarin baris berbaris sama siaga yang bencana itu ya. Kita kemarin ada 3 pos. Pos pertama yaitu membuat gambar, pos kedua kita baris berbaris, dan pos ketiganya kita mengaplikasikan seluruhnya guys di semacam siaga bencana. Di situ ada gempa bumi dan gunung meletus. Kita membuat kayak properti rumah-rumahan, hubungan. Seru banget pokoknya Itu kayak bikin kita nggak kaget gitu nggak sih? Biar ada pengalaman juga nggak sih? Oh ternyata begini cara kita menghadapi bencana. betul, biar kita nggak panik ya ke depannya. Siapa tahu kita dapat menjadi relawan di suatu tempat yang rawan bencana. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin banyak nih tentang MF. Kalian sendiri ada pengalaman yang paling berkesan gitu? Oh, pastinya ada dong. Pastinya dong. Ceritain dulu nih dari siapa kira-kira? Dari aku ya, dari aku yang itu sangat berharga dan berkesan bagi aku bisa dapat gabung di BMF, apalagi menjadi kepengurusan itu sangat kayak bikin aku terharu ya, terharu kayak Bangga ya. bangga aja dalam diri aku sendiri kayak wah aku bisa nih menjadi pengurus inti, berarti aku harus
bertanggung jawab ke depannya. Tuh. Kalau kamu gimana? Kamu selama anggota kelas 10 dan mungkin ikut kepengurusan nanti dalam kelas 11, gimana nih kesan-kesannya? Kalau dari pengalaman dulu nih ya, pengalaman itu kan aku mulai PMR itu dari kelas 8 atau kelas 2 SMP nih. Nah di situ aku awal mula mengenal PMR. Nah terus waktu kelas 8 itu aku baru di SMP itu sempat menjadi ketua PMR kan periode 2022-2023. Dari situ tuh kayak pengalaman kenapa sih aku suka di PMR, karena dari itu aku pernah ditunjukkan sama sekolah aku tuh buat mengikuti yang namanya Youth Volunteer Leadership Camp atau kemah kepemimpinan muda. Nah di situ tuh kita kayak berkumpul sama anggota PMR dari sekabupaten Banyumas. Ya perwakilannya aja sih. Pasti seru banget dong. Seru banget. Apalagi kita nginep di hutan ya, dingin banget tapi yang benar-benar experience yang tidak terlupakan gitu. Nah di situ kan kita ada pemilihan struktur organisasi. Di situ aku mencoba daftar, mencoba ikut seleksinya dan kebetulan aku kepilih jadi koordinator Forkis. Ya kita ya. Waktu itu aku kelas 9 SMP. Nah di situ barulah aku mengenal ternyata PMR itu bukan hanya sekedar yang aku lihat sebelumnya di SMP kayak cuman nganuin obat-obatan, ngurusin teman-teman yang sakit. Ternyata PMR itu punya relasi yang sangat luas karena di situ kita bisa kenal bukan hanya dari PMR yang intern, maksudnya di dalam sekolah. Ternyata di luar sekolah kayak kita bisa apalagi Forkis itu juga kan ada beberapa cabang di setiap kabupaten itu ada. Nah di situ kita jadi punya kenalan dari berbagai daerah. Terus di situ aku pernah ngikutin dari Forkis itu aku ikut yang namanya Malaysian International Red Cross atau kayak dia tuh lomba dari Palang Merah Malaysia. Dari situ aku otomatis ketemu kan sama teman-teman se-internasional. Jadi itu tuh se-Asia. Di situ aku baru ngerasain seru banget. Ternyata PMR juga tidak hanya di Indonesia. Tapi di Asia itu ada bagi negara-negara. Cuman di Indonesia itu kan palang merah. Bagi negara-negara yang benar-benar Islam itu hanya bulan sabit merah. Jadi palang merah dan bulan sabit merah. Wih. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oh ya guys, intinya kita masuk PMR itu nggak ada rugi-ruginya selagi kita itu benar-benar mengikutinya dengan tulus, dengan enjoy. Itu pasti kita dapat pelajaran yang benar-benar berharga. Setelah ikut Forkis di kelas 9, kamu ada yang lagi nggak nanti di kelas 10? Kalau ada kesempatan ya pasti nggak bakalan disia-siain ya, apalagi itu kesempatan berharga yang bisa membuat diri kita upgrade gitu kan, karena di situ kita pasti dapat banyak pengalaman ya. Semoga aja bisa ya. Amin. Terus pengalamannya nih gimana nih? Aku sendiri sudah dari SD nih ada lomba dokter kecil. Aku dari situ juga suka cara nolong orang di situ gimana menjaga rubisnya. Terus aku mulai memperdalami itu dengan ikut ekskul PMR kelas 7 nih. Aku di situ ikut aktif. Ternyata ada lomba di tingkat kabupaten nih. Tapi waktu itu sayangnya corona gitu. Terus walaupun masih kayak online gitu kan, aku tetap masih mempelajari gitu. Nah kelas 9-nya ini ada juara. Event utamanya PMI untuk anak-anak PMR. Nah, di sini juga kita ada nggak ya juara mini Smackcon? Ada, jadi di dalam program kerja PMR Wira SMK Negeri 1 Purwokerto ini ada Jumicon, yaitu juara mini Smackcon. Seru
belum untuk lanjut juga ya. Ya sebenarnya jadi kita mengadakan itu biar mereka merasakan Gimana sih juaranya gitu ya? Karena yang ikut juara kan nggak bisa semuanya, tapi hanya siswa-siswa terpilih gitu kan. Nah, dari omong kita tadi itu banyak banget kan hal yang seru. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Bahasan bincang-bincang kita hari ini mengenai PMR, kita jadi tahu ya apa aja yang ada di PMR, terus apa aja keseruannya, pengalaman yang bisa kita dapet. Tentunya teman-teman di sini nggak ada yang pengen apa gabung sama PMR, Mencoba gitu. Ini tuh asik banget. merasakan hal baru. Buat yang udah ikut PMR pasti punya pengalaman dong, dan gimana kesan-kesannya teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa nih pengalaman Teman-teman selama jadi anggota PMR. Teman-teman juga jangan takut untuk gabung ke PMR karena di situ kita bisa belajar banyak hal tentang kebersamaan dan pastinya tentang berbagai macam kita bisa sharing-sharing pengalaman juga, terus kita dapat teman-teman yang di sekolah maupun di luar sekolah. betul. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan jangan lupa juga follow Instagram PMR Miras Mekon. Kemudian kalian dapat lihat ya di situ websitenya di bio IG-nya. Oke, kalau gitu kita bertiga, aku Amel, aku Fadia, aku Fadadun, pamit undur diri. See you